Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Sembari menunggu pesanan pistolnya datang, Seonkyu pun melihat video tutorial cara menggunakannya. Tidak berapa lama, pria yang mengantarkannya pun tiba. Pria tersebut pun meminta Seonkyu untuk menggunakan senjatanya jika sudah benar-benar terdesak. Seonkyu lalu mencoba mengisi peluru seperti video yang dilihatnya tadi. Sebelum pergi, Seonkyu pun mengingatkan pria itu untuk memberi kabar jika sudah mendapatkan informasi tentang kapal penyelundup ke Mokpo. Sementara itu, di episode sebelumnya, Hyokso seperti menyerang Oktaek yang terjatuh. Ternyata Hyokso mengurungkan niatnya karena dia tidak bisa mengemudi, sehingga dia tidak jadi menghabisi nyawa Oktaek. Hyokso pun lalu menyadari kalau kamera dashboard mobil tadi menyala, sehingga dia pun mengambilnya. Lalu meminta Oktaek untuk membantunya mengangkat pria tadi dan mengerjainya dengan mengatakan kalau dia ingin memutilasi pria tersebut. Mereka lalu memasukkan pria tersebut ke dalam mobil. Dan saat akan mengangkat pria yang satunya lagi, Oktaek terkejut karena masih hidup. Hyokso yang melihat itu pun ingin kembali menghabisinya. Tapi Oktaek memohon untuk tidak membunuh pria tersebut yang membuat Hyokso bertanya apa Oktaek akan bertaruh nyawa untuk menyelamatkannya. Karena Oktaek hanya diam, Hyokso pun memintanya untuk memindahkan koper yang di dalam bagasi ke dalam mobil. Dan tiba-tiba melihat sebuah tang, sehingga saat Oktaek datang, Hyokso langsung mencabut kukunya karena sudah meminta untuk tidak membunuh pria tadi. Hyokso bahkan menaburkan disinfektan pada luka Oktaek. Setelah memasukkan pria yang satunya lagi ke dalam bagasi, mereka pun langsung pergi. Sementara detektif Jungmin pun harus ditegur oleh kepala polisi karena lalai hingga menyebabkan pemabuk bisa menerobos masuk saat kampanye itu. Kepala polisi tersebut pun ingin meminta maaf pada pimpinan partai yang gagal dijaga oleh detektif Jungmin. Dan pria pembuat onar di tempat kampanye itu pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Kembali ke Oktaek yang mulai merasa lelah dan mengantuk, sehingga Hyokso menyadarkan dan mengajarinya agar lebih rileks. Hyokso lalu mengatakan kalau dia akan melanjutkan ceritanya tentang pembunuhan yang sudah dilakukannya, yang membuat Oktaek benar-benar merasa ngeri. Hyokso merasa mendapat kesenangan saat membunuh, dan sebelum menghabisi korbannya, Hyokso akan memotret mereka. Hyokso lalu menargetkan yang menjadi korbannya para gelandangan yang tidak memiliki keluarga. Para korban pun berjatuhan, tapi Hyokso merasa heran karena sedikit pun tidak ada pemberitaan tentang kematian para korban. Sampai suatu hari, Hyokso melihat seorang pelajar yang bernama Nam Yonho yang sedang mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Hyokso merasa tertantang karena Yonho merupakan anak yang sayang pada ibunya. Hyokso pun mulai mengintai kehidupan Yonho. Karena memiliki keluarga, Hyokso mengatakan pada Oktaek kalau dia menggunakan cara berbeda untuk menghabisi Yonho dari para gelandangan yang sudah dibunuhnya, yaitu dengan membuatnya seolah-olah dia bundir. Pertama, Hyokso menyebar artikel tentang Yonho yang merupakan seorang kaum pelangi, serta beberapa fitnah lainnya, sehingga membuat orang-orang langsung menghujat Yonho yang ternyata putra dari Seonkyu. Hyokso mengatakan kalau Yonho tidak mudah menyerah sebab tidak jadi bundir karena hal tersebut. Hyokso pun semakin tertantang, lalu mendatangi dokter psikiaternya dan meminta obat yang biasa diminumnya. Hyokso pun menghaluskan dan membuatnya ke dalam botol minuman. Ternyata Hyokso memberikan pada Yonho dengan cara mengganti botol minumannya. Pengaruh obat itu membuat Yonho selalu merasa ngantuk. Hyokso bahkan tidak berhenti memberikannya pada Yonho, sehingga membuat Yonho berhalusinasi. Hyokso bahkan terus membuat Yonho merasa seperti sedang diikuti seseorang yang membuatnya jadi merasa ketakutan. Bahkan Hyokso sengaja membuatnya pingsan, tapi Yonho setengah sadar dan yakin kalau yang dilihatnya adalah manusia. Yonho pun menceritakan pada sahabatnya yang bernama Iden. Tapi Iden mengatakan kalau depresi pastilah seperti itu, yang membuat Yonho marah karena dia tidak gila. Sampai suatu hari, Seonkyu menemukan Yonho sudah tidak bernyawa. Mendengar itu,
Ok-taek pun bertanya kenapa dia tega melakukan pembunuhan tersebut. Hyuk-soo malah menjawab karena dia bisa. Bahkan ternyata Hyuk-soo datang ke tempat semayam Yeonho dan merasa lucu saat melihat orang-orang bersedih. 이라고 해야 하나? Tapi keluarga Yeonho juga menduga kalau Hyuk-soo sedang berduka. Sementara itu, Seon-kyu kembali teringat kalau saat itu Jung-min mengatakan Yeonho seorang kaum pelangi dan depresi karena beritanya sudah tersebar, sambil menunjukkan komentar orang-orang. Pada saat itu, Seon-kyu menangis karena dia menyesal tidak mengetahui hal tersebut. 많이 힘들었던 것 같습니다. Tapi saat melihat handphone milik Yeonho, semua sahabat-sahabatnya memberi dukungan karena tidak ada satupun bukti yang sesuai dengan berita yang beredar. Hingga akhirnya Idel menceritakan tentang pria yang diberitahu Yeonho. Dan ternyata mereka juga sudah melaporkan ke polisi. Tapi polisi berpikir kalau Yeonho sedang berhalusinasi. Idel mengatakan awalnya dia juga berpikir kalau Yeonho depresi. Sampai akhirnya dia melihat video saat perayaan ulang tahun Yeonho dan menunjukkan pada Seon-kyu. Iden pun meyakinkan Seon-kyu kalau Yeonho sebenarnya dibunuh. Itulah awalnya Seon-kyu mulai menyelidikinya. 불쌍해서 어떡해요? 받아서 죗값 치르게 할 거야. Di tempat berbeda, dua orang terkejut saat menemukan supir truk yang sudah dibunuh Hyuk-soo. Kembali ke Ok-taek yang tiba-tiba diikuti oleh mobil patroli dan memintanya untuk berhenti. Hyuk-soo yang kesal pun meminta dompet Ok-taek, lalu mengambil foto keluarganya dan mengancam akan menghabisi anak dan istrinya kalau sampai mereka tertangkap. Hyuk-soo mengatakan kalau dia punya riwayat gangguan mental, jadi paling lama hukumannya hanya 10 tahun. Dan di saat dia bebas, akan langsung menghabisi keluarganya, bahkan juga keturunannya jika anak-anaknya sudah menikah. Hyuk-soo meminta Ok-taek untuk mencari cara agar mereka tidak tertangkap, karena menyangkut keluarganya. Ok-taek pun akhirnya menepi. Polisi itu pun bertanya tentang Hyuk-soo yang sedang tidur. Ok-taek mengatakan kalau penumpangnya sedang mabuk berat. Polisi itu mengatakan kalau ada yang melaporkannya sedang mabuk. Dan ternyata adalah mobil yang mendahului mereka saat menghidupkan tanda bahaya tadi. Polisi itu pun lalu meminta SIM-nya dan melihat jempol tangannya yang terluka. Saat polisi bertanya tentang jempolnya, Ok-taek terlihat ketakutan, tapi berbohong dengan mengatakan kalau terjepit pintu. Tapi sepertinya polisi itu curiga melihat Hyuk-soo yang tidur dengan santai. Selesai memeriksa, polisi itu meminta Ok-taek untuk keluar, yang membuat Hyuk-soo langsung memegang pisaunya. Ternyata polisi itu memberitahu kalau bagasinya tidak terkunci rapat. Hyuk-soo pun teringat kalau dia memang sengaja tidak menutupnya agar pria yang di belakang bisa kabur. Karena Ok-taek hanya menekan bagasi itu, polisi pun memintanya untuk membuka terlebih dahulu agar tertutup rapat. Dengan ketakutan, Ok-taek mencoba membuka pintu bagasi itu, karena teringat perkataan Hyuk-soo kalau anak dan istrinya akan dihabisi jika mereka tertangkap. Untungnya, saat pintu terbuka, polisi itu mendapat informasi tentang penemuan mayat supir truk tadi. 무포 잘 다녀오십시오. 잘하시네요. Dan saat Ok-taek membuka kembali bagasinya, pria yang di dalam pun bertanya apa dia tidak akan dibunuh. Ok-taek pun lalu meminta foto keluarganya kembali. Di tempat berbeda, detektif Jung-min menghubungi istrinya untuk memberitahu kalau dia tidak bisa pulang. Dan dia senang ketika mengetahui anaknya mendapatkan medali perak. Jung-min yang dari tadi tidak melihat HP-nya, akhirnya teringat pada Seon-kyu dan membuka pesan yang dikirimnya. Jung-min pun terkejut sebab semua foto-foto itu yang dia ketahui mati bundir. Dan kebetulan, dia juga mendengar berita tentang penemuan mayat supir truk yang ke arah Mokpo, yang membuatnya teringat perkataan Seon-kyu. Jung-min langsung pergi ke rumah sakit dan memeriksa rekaman CCTV-nya. Ketika melihat dokter yang dikatakan Seon-kyu, Jung-min pun yakin memang dialah pelakunya. 도망가는 거예요. Sementara itu, Seon-kyu yang sedang dalam perjalanan memilih untuk berhenti karena ingin melihat kenapa banyak polisi, dan terkejut ketika melihat korban yang dibunuh oleh Hyuk-soo tadi. Kembali ke Hyuk-soo yang merasa lucu karena Ok-taek mau mengikuti perintahnya karena takut dengan ancaman yang dikatakannya 10 tahun kemudian.
Oktae pun mengatakan pada Hyokso jika perbuatannya itu pasti suatu saat akan mendapatkan balasan dari Tuhan, karena yang jahat akan mendapatkan kejahatan. Mendengar itu, Hyokso bertanya apa kebaikan yang selama ini dilakukan Oktae sudah ada balasannya, dan kenapa dia sampai tertipu. Juga berkata apa semua keluarganya berbuat jahat, sampai harus menerima hukuman hidup susah. Mendengar itu, Oktae tetap mengatakan jika kebaikan pasti ada balasannya suatu saat nanti, yang membuat Hyokso tertawa. Hyokso mengatakan jika dunia ini tidak adil, karena tidak semua kejahatan mendapatkan hukuman. Dan contohnya, orang yang telah menipu Oktae. 그런 게 아니죠. Hyokso mengajari Oktae kalau dia harus menyiksa orang yang telah menipunya. Karena jika hidup seperti sekarang, maka Oktae tidak akan bisa melindungi keluarganya. Tiba-tiba Oktae melihat mobil patroli, sehingga dia pun memutuskan untuk mengikuti dan memberitahu polisi tersebut. 신고할 거야. Hyokso yang panik pun langsung mencoba untuk menghalanginya. Tapi sayangnya, polisi tidak mendengar klakson yang dibunyikan Oktae, sehingga mereka melewati penjaga tol sambil tetap berkelahi. Dan sialnya, mobil itu pun terjatuh ke sebuah greenhouse. Oktae pun berusaha untuk keluar dari mobil itu.